Ramalan Jayabaya di zaman Kolosubo yang diprediksi jatuh pada tahun 2025 merupakan suatu prediksi yang diharapkan dan dinantikan di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Benarkah ramalan Jayabaya ini? Mari kita akan bahas dan kupas tentang ramalan Jayabaya terkait zaman Kolosubo. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini, dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan bagas waras selamat dan lancar rejeki dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kaweruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang kaweruh Jawa kuno. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang mengupas tentang berbagai kaweruh Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan silakan share agar teman lain mengetahuinya, sehingga kita bisa saling tukar kaweruh dan sinau bareng. Tema kali ini kita akan ungkap tentang ramalan 2025 terkait zaman Kolosubo dalam ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya, sebuah warisan budaya yang penuh misteri dan kebijaksanaan, telah lama menjadi sumber inspirasi dan perenungan bagi banyak orang. Salah satu bagian yang paling menarik dari ramalan ini adalah prediksi tentang zaman Kolosubo, yang mengisyaratkan datangnya perubahan besar pada tahun 2025. Menurut teks kuno ini, tahun 2025 akan menjadi titik balik yang penting, di mana Nusantara akan menghadapi berbagai tantangan dan bencana, namun pada akhirnya akan memasuki era kemakmuran dan ketenteraman yang dinantikan. Ramalan ini bukan hanya sebuah cerita tentang masa depan, tetapi juga sebuah panggilan untuk merenung, bersiap, dan berusaha untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi detail ramalan Jayabaya mengenai zaman Kolosubo, memahami simbolisme di balik prediksi tersebut, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ramalan ini untuk menghadapi tahun-tahun mendatang dengan kebijaksanaan dan harapan. Mari kita telaah lebih dalam apa yang mungkin akan terjadi pada tahun 2025, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang penuh tantangan dan harapan. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Mari kita bahas ramalan 2025 terkait ramalan Jayabaya dalam zaman Kolosubo. Ramalan Jayabaya, zaman Kolosubo. Ramalan Jayabaya adalah salah satu warisan budaya yang sangat berharga dari Nusantara. Salah satu prediksi yang menarik perhatian adalah tentang datangnya zaman Kolosubo. Dalam ramalan ini, terdapat teks yang mengisyaratkan datangnya bencana dan kemakmuran di masa depan. Berikut ini adalah teks ramalan yang dimaksud beserta artinya. Teks ramalan Jayabaya. Ente nono nuswantoro bakal ketampan bendu, yen wis teko pandito ambuka wiwaranging neroko. Dalam Condro Sengkolo 1997, pralambange jago tarung ning enjero kurungan. Dalam wayang mungkur ke kelir, sing nonton podo nangis. Ente nono waluyo lan tentrem, mengko nek wis tumeko. Pendowo mulat sirnaning penganten. Dalam Condro Sengkolo 2025. Artinya, tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997, perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketenteraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025. Analisis dan interpretasi. 1. Bencana tahun 1997. Tahun 1997 sering diidentifikasi sebagai masa-masa sulit bagi Indonesia, termasuk krisis moneter yang melanda Asia. Krisis ini menyebabkan banyak penderitaan dan ketidakstabilan di berbagai sektor. 2. Simbol ayam jantan bertarung di kurungan. Ayam jantan bertarung di dalam kurungan dapat diartikan sebagai konflik internal yang terjadi di dalam negeri, seperti kerusuhan sosial dan politik yang terjadi pada waktu itu. 3. Dalang menggelar sandiwara. Dalang yang menggelar sandiwara bisa diartikan sebagai pemimpin atau tokoh yang memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, yang mungkin diibaratkan sebagai mengatur atau mengendalikan situasi. 4. Penonton menangis.
Ini mencerminkan penderitaan dan kesedihan rakyat akibat peristiwa-peristiwa tersebut. 5. Zaman kemakmuran dan ketenteraman tahun 2025. Ramalan ini memberikan harapan bahwa setelah melalui masa-masa sulit, Nusantara akan memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran dan ketenteraman pada tahun 2025. Ramalan Jayabaya memberikan gambaran tentang siklus bencana dan kebangkitan. Meskipun tahun 1997 membawa banyak tantangan, namun ada harapan bahwa tahun 2025 akan membawa perubahan positif yang signifikan bagi Nusantara. Ramalan ini mengajak kita untuk bersabar dan berharap akan datangnya masa depan yang lebih baik. Catatan penting, interpretasi ramalan ini dapat bervariasi dan tidak selalu pasti. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah, serta berusaha untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua. Dalam ramalan Jayabaya, kondisi dan keadaan tahun 2025 sering diinterpretasikan sebagai datangnya zaman Kolosubo, sebuah periode yang ditandai dengan kemakmuran dan ketenteraman setelah masa-masa sulit sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin yang biasanya diambil dari interpretasi ramalan tersebut. Kondisi dan keadaan tahun 2025 dalam ramalan Jayabaya. 1. Kemakmuran, Waluyo. Setelah melalui berbagai bencana dan kesulitan, Nusantara akan mencapai keadaan yang makmur. Ini mencakup kemajuan ekonomi, kestabilan politik, dan kesejahteraan sosial. Masyarakat akan merasakan peningkatan dalam kualitas hidup, dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. 2. Ketenteraman, tentrem. Tahun 2025 akan ditandai dengan suasana damai dan tenteram. Konflik dan ketegangan yang sebelumnya terjadi akan mereda, memberikan rasa aman bagi semua warga. Hukum dan keadilan akan ditegakkan dengan baik, sehingga masyarakat merasa dilindungi dan dihormati hak-haknya. 3. Kebangkitan moral dan spiritual. Selain kemakmuran materi, akan terjadi kebangkitan moral dan spiritual. Masyarakat akan lebih menghargai nilai-nilai kebajikan, etika, dan spiritualitas. Kerjasama dan gotong royong akan kembali menjadi nilai-nilai utama yang mendasari kehidupan sosial, memperkuat solidaritas antar warga. 4. Pemerintahan yang bijaksana. Pemimpin atau pemerintah yang berkuasa pada tahun 2025 akan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, mampu membawa perubahan positif dan stabilitas. Kebijakan yang diambil akan berpihak kepada kepentingan rakyat, mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan teknologi akan berkembang pesat, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sumber daya alam akan dikelola dengan bijaksana, memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Ramalan Jayabaya memberikan gambaran optimis tentang masa depan Nusantara di tahun 2025. Setelah melewati berbagai ujian dan tantangan, bangsa ini diyakini akan memasuki era yang penuh dengan kemakmuran dan ketenteraman, didukung oleh kepemimpinan yang bijaksana dan kebangkitan moral masyarakat. Walaupun ini adalah ramalan, ia tetap bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja keras dan berkontribusi demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Ramalan 2025 yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait ramalan Jayabaya dalam zaman Kolosubo. Ramalan Jayabaya telah lama menjadi sumber inspirasi dan spekulasi mengenai masa depan Nusantara. Salah satu bagian dari ramalan ini menyebutkan tentang zaman Kolosubo, sebuah era yang diyakini akan membawa perubahan besar pada tahun 2025. Dalam konteks ini, terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden dapat menjadi bagian dari interpretasi ramalan tersebut. Prabowo Subianto sebagai pemimpin dalam ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya seringkali menggunakan simbolisme dan metafora untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa penting. Dalam konteks Prabowo Subianto sebagai presiden, berikut adalah beberapa interpretasi yang mungkin terkait dengan ramalan Jayabaya. 1. Pemimpin yang kuat dan tegas. Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin dengan latar belakang militer yang kuat dan tegas. Dalam ramalan Jayabaya, ini bisa diartikan sebagai figur yang mampu membawa ketertiban dan disiplin, yang sangat dibutuhkan dalam masa transisi menuju zaman Kolosubo. 2. Peralihan dari bencana menuju kemakmuran. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa Nusantara akan mengalami bencana sebelum akhirnya mencapai kemakmuran. Tahun 2025 dapat menjadi titik balik di mana Prabowo, sebagai pemimpin,
membawa bangsa keluar dari masa sulit menuju era kemakmuran dan ketenteraman. 3. Reformasi dan kebijakan baru. Prabowo mungkin akan memperkenalkan berbagai reformasi dan kebijakan baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara. Ini sesuai dengan ramalan Jayabaya yang mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. 4. Simbolisme ayam jantan bertarung di kurungan. Dalam ramalan, ayam jantan bertarung di kurungan bisa diartikan sebagai konflik internal. Prabowo, dengan pendekatan tegasnya, mungkin akan menghadapi dan menyelesaikan berbagai konflik internal di pemerintahan atau masyarakat, membawa stabilitas yang diperlukan. Kondisi dan keadaan tahun 2025. 1. Kemakmuran dan ketenteraman, waluyo lan tentrem. Setelah melewati masa-masa sulit, Nusantara di bawah kepemimpinan Prabowo diharapkan akan memasuki periode kemakmuran dan ketenteraman. Kebijakan yang pro-rakyat dan fokus pada pembangunan berkelanjutan bisa menjadi faktor utama dalam mencapai kondisi ini. 2. Pembangunan infrastruktur dan teknologi. Prabowo mungkin akan menekankan pembangunan infrastruktur dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan juga bisa menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Kestabilan politik dan keamanan. Dengan latar belakang militer, Prabowo diharapkan dapat menjaga kestabilan politik dan keamanan negara, mengurangi ancaman dari dalam dan luar negeri. Ramalan Jayabaya tentang zaman Kolosubo memberikan gambaran yang penuh harapan tentang masa depan Nusantara di tahun 2025. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden bisa dilihat sebagai bagian dari perjalanan menuju era kemakmuran dan ketenteraman yang dijanjikan. Meskipun interpretasi ini bersifat spekulatif, ramalan Jayabaya tetap dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk bekerja keras dan berusaha mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang bijaksana, Nusantara dapat mengatasi tantangan dan mencapai kemakmuran yang diimpikan. Dalam ramalan Jayabaya, zaman Kolosubo seringkali diinterpretasikan sebagai masa yang ditandai dengan peralihan dari bencana menuju kemakmuran dan ketenteraman. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi ramalan ini bisa sangat beragam dan seringkali terbuka untuk berbagai penafsiran. Berikut adalah beberapa potensi bencana yang mungkin terjadi pada tahun 2025 sesuai dengan interpretasi dari zaman Kolosubo dalam ramalan Jayabaya. Potensi bencana tahun 2025 dalam ramalan Jayabaya. 1. Konflik sosial dan politik. Kemungkinan terjadinya konflik sosial dan politik yang besar, seperti kerusuhan atau pemberontakan, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan atau kondisi ekonomi. Perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, yang bisa memicu ketegangan dan kerusuhan. 2. Bencana alam. Terjadinya bencana alam yang signifikan, seperti gempa bumi, banjir besar, atau letusan gunung berapi, yang dapat menyebabkan kerusakan besar dan kehilangan nyawa. Perubahan iklim yang ekstrim yang dapat menyebabkan cuaca buruk, kelangkaan air, dan penurunan hasil pertanian. 3. Krisis ekonomi. Kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang parah, yang mungkin diakibatkan oleh faktor internal seperti korupsi, atau faktor eksternal seperti resesi global. Inflasi tinggi, pengangguran massal, dan ketidakstabilan finansial yang dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. 4. Pandemi atau penyakit menular. Munculnya penyakit menular baru atau kembalinya penyakit lama yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan, menyebabkan krisis kesehatan. Keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan dan obat-obatan, yang dapat memperburuk situasi. Simbolisme dalam ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya sering menggunakan simbolisme untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dalam konteks zaman Kolosubo, bencana yang disebutkan bisa dilihat sebagai bagian dari proses penyucian atau pembersihan yang diperlukan sebelum datangnya era kemakmuran dan ketenteraman. Ini adalah fase transisi yang penuh tantangan, tetapi diperlukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Meskipun ramalan Jayabaya mengisyaratkan adanya bencana pada tahun 2025, penting untuk diingat bahwa ramalan ini harus dipahami sebagai gambaran simbolis dan bukan prediksi literal. Bencana tersebut, jika terjadi, bisa menjadi kesempatan untuk refleksi, perbaikan, dan kebangkitan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, solidaritas,
kebijaksanaan, dan tindakan kolektif dari seluruh masyarakat akan sangat penting untuk mengatasi masa-masa sulit dan mencapai era kemakmuran yang dijanjikan. Ramalan 2025 menurut narasumber kami Maestro Ilmu Kejawen Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Berdasarkan hari kelahiran terkait Ramalan Jayabaya dalam zaman Kolosubo. Ramalan Jayabaya, seorang raja besar dari Kerajaan Kediri, telah menjadi bagian penting dari budaya dan spiritualitas Nusantara. Salah satu aspek menarik dari Ramalan Jayabaya adalah prediksinya tentang masa depan yang dikenal sebagai zaman Kolosubo, khususnya mengenai tahun 2025. Ramalan ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda tertentu yang bisa diinterpretasikan berdasarkan hari kelahiran seseorang. Memahami hari kelahiran dalam konteks Ramalan Jayabaya. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, hari kelahiran seseorang, weton, memainkan peran penting dalam menentukan nasib dan karakter. Kombinasi dari hari dalam pekan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, menghasilkan 35 weton yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Berikut adalah bagaimana masing-masing hari kelahiran bisa dihubungkan dengan prediksi tahun 2025 dalam zaman Kolosubo. Ramalan berdasarkan hari kelahiran. 1. Senin Legi, Selasa Pahing, Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Orang yang lahir pada kombinasi ini mungkin akan menghadapi tantangan besar pada tahun 2025. Mereka perlu bersiap untuk perubahan mendadak dalam kehidupan, baik dalam karir, hubungan, atau kesehatan. Namun, dengan ketekunan dan kebijaksanaan, mereka bisa mengatasi rintangan ini dan mencapai kemakmuran yang dijanjikan. 2. Senin Pon, Selasa Wage, Rabu Kliwon, Kamis Legi, Jumat Pahing. Mereka yang lahir pada hari-hari ini mungkin akan menemukan tahun 2025 sebagai tahun transformasi. Kemungkinan besar mereka akan melalui periode introspeksi dan perbaikan diri. Ini adalah waktu yang baik untuk mengejar pendidikan atau keterampilan baru yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. 3. Senin Wage, Selasa Kliwon, Rabu Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon. Bagi mereka yang lahir pada kombinasi ini, tahun 2025 bisa menjadi tahun kebangkitan spiritual. Mereka mungkin merasakan dorongan kuat untuk mendalami kepercayaan dan praktik spiritual, yang akan memberi mereka ketenangan dan ketenteraman di tengah perubahan. 4. Senin Kliwon, Selasa Legi, Rabu Pahing, Kamis Pon, Jumat Wage. Orang dengan hari kelahiran ini mungkin akan menemukan peluang baru dalam karir atau bisnis pada tahun 2025. Ini adalah waktu yang baik untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, karena keberuntungan akan berpihak pada mereka yang berani. 5. Senin Legi, Selasa Pon, Rabu Wage, Kamis Kliwon, Jumat Legi. Bagi mereka yang lahir pada hari-hari ini, tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penuh dengan hubungan dan koneksi sosial. Membangun jaringan yang kuat akan sangat bermanfaat, baik secara pribadi maupun profesional. Ramalan Jayabaya tentang tahun 2025 dan zaman Kolosubo memberi kita gambaran tentang tantangan dan peluang yang akan datang. Dengan memahami hari kelahiran kita dalam konteks weton Jawa, kita bisa mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Meskipun ini hanyalah interpretasi tradisional, ramalan ini bisa menjadi inspirasi untuk refleksi diri dan perencanaan yang lebih baik. Tetaplah berpikir positif dan berusaha untuk mencapai kemakmuran dan ketenteraman yang dijanjikan. Bersama Om Kris Channel, kita kupas dan bahas terkait tentang budaya serta kearifan lokalnya. Diharapkan selain konten hiburan Tech2 bisa menambah wawasan saudara-saudaraku sekalian. Silahkan tunggu tayangan menarik lainnya. Terima kasih atas dukungannya, semoga channel Om Kris makin berkembang. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, slumun, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.